Minggu ke-7 tahun C. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang saya kasihi, kali ini, minggu ini, Injil menyampaikan pesan yang sangat-sangat penting. Karena ini merupakan kekhususan, kekhasan, nilai plus dari kekristenan kita, yakni kasih pada musuh-musuh. Kepada murid-muridnya, Yesus tidak hanya minta untuk sabar terhadap musuh-musuh dan memaafkannya dengan tidak membalas. Namun, Yesus meminta mereka mengasihi musuh-musuh. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sangat menakjubkan. Tentu saja sangat sulit untuk dipenuhi. Sulit bukan berarti tidak bisa, bukan? Bisa. Bisa. Yesus telah memberi kita contoh hidup yang sangat menakjubkan. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Bagaimana kabar Anda semua minggu ini? Baik-baik saja bukan? Sehat-sehat? Tahes? Tentunya ya. Tetap semangat, tetap percaya akan keagungan, kebesaran Tuhan. Tetap bersyukur dalam situasi apapun. Dan tentunya tetap jaga kesehatan, prokes. Jangan lupa ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam hidup kita ini, saat kita mengalami kekerasan, dicemoohkan, dihina, disakiti, diejek, dipermalukan, tentu saja kita tidak tinggal diam. Hal yang normal yang akan melawannya, kita akan melawannya, membalasnya, juga dengan kekerasan, sekurang-kurangnya setimpal. Itu normal kan? Sangat manusiawi. Hari ini Yesus mengajarkan kita justru yang sebaliknya. Kasihilah musuh-musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang menghinamu. Berdoalah untuk mereka. Yesus kemudian katakan lagi, lakukanlah yang baik bagi mereka yang memusuhimu. Berdoalah bagi mereka. Ini betul-betul sikap seorang Kristiani yang sejati, yang Yesus sendiri berikan contoh kepada kita. Santo Paulus tegaskan, jika Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian putranya, ketika kita masih menjadi musuh-musuhnya, sekarang kita telah didamaikannya dan kita selamat berkat kebangkitannya. Roma 5:10. Ketika kita sebagai pemberontak dan pendosa, Allah begitu sabar dengan kita. Dia sendiri datang kepada kita, turun di tengah-tengah kita. Dia mengasihi kita dengan memberikan putra tunggalnya, putra kesayangannya. Baik kiranya kita renungkan dalam hati yang mendalam. Kalau Allah begitu mengasihi kita, tidak bisakah kita berbuat sedemikian pula meski tidak sempurna? Iya, ketika kita disakiti, dicela, diejek, kita akan bahagia dan puas ketika kita berhasil dapat melawan lebih dari apa yang kita derita. Benarkah demikian? Barangkali untuk sebagian orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perjuangan dan bertumbuh dalam kasih dalam hati kita dapat kita ukur pada apa yang kita terima dari orang lain dan dari apa yang kita berikan kepada orang lain. Kita tidak bisa terima kejahatan jatuh pada diri kita. Kalau kita disakiti, kita harus membalasnya dengan menyakiti orang yang menyakiti kita. Untuk melawan sifat-sifat seperti itu, kita harus memiliki hati yang berbelas kasih. Seperti Yesus murah hati dan berbelas kasih.
Ia tidak mencari apa yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk kebaikan semua orang. Seseorang yang tidak memiliki kasih yang sungguh-sungguh tak pantas menjadi anak-anak Allah. Amin. Berat ya, tapi amin. Yesus katakan, hendaklah murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Bapa di surga sangat murah hati. Ia menghendaki kebaikan bagi semua pendosa tanpa kecuali. Dalam bacaan pertama kita melihat contoh kisah Daud yang dimusuhi oleh Saul. Daud mau dibunuh. Daud bagi Saul adalah musuh, lawan, saingan yang harus dilenyapkan. Meski demikian, Daud tidak membalas dendam. Meski ada kesempatan yang baik untuk membunuh Saul, Daud tidak melakukannya. Daud berkata kepada Saul, Tuhan memberikan kepada seseorang menurut keadilan dan kesetiaannya. Hari ini Tuhan membebaskanmu dari tanganku. Aku bisa membunuhmu saat ini. Aku dapat kesempatan, tapi aku tidak lakukan. Aku tidak lakukan karena engkau juga mendapat pengurapan dari Tuhan. Contoh yang sangat bagus dari Daud, bagaimana melawan kejahatan dengan kasih. Yesus meminta kita lebih lagi. Bukan hanya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia meminta untuk mengasihi orang yang melakukan kejahatan, kekerasan terhadap kita. Musuh kita adalah sebuah nyawa, bukan? Seperti kita. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan seperti kita. Jika kita sungguh seseorang Kristiani yang menerima rahmat Allah, kita harus berjuang mengalahkan kecenderungan membalas dendam dan mencari cara bagaimana kita dapat mengasihi, memaafkannya. Kita harus merubah situasi kejahatan melawan kejahatan. Tempatkan kasih di atas segala-galanya. Sulit tentunya, bukan sulit ya Bapak Ibu. Namun sebagai orang Kristiani, kita harus tetap optimis. Bukankah Yesus berkata, maafkan dan kamu akan dimaafkan. Beri dan kamu akan menerima. Ukuran yang kamu pakai untuk orang lain, itu juga yang akan dikenakan padamu. Sebagai orang Kristiani, kita harus mempunyai ambisi untuk dapat mengasihi musuh-musuh kita. Bukan suatu kemenangan bila kita mampu mengalahkan musuh dengan tindakan balas dendam. Justru sebaliknya, bila kita mampu mengampuni musuh dengan tidak melawan, dengan tidak membalas dendam, dengan perlawanan, justru disitulah terletak kemenangan kita. Bukankah dalam doa Bapa kami, Yesus ajarkan dengan jelas, dan ini konsekuensinya. Kita mohon kepada Tuhan pengampunan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Maka kita wajib juga mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kaum muda dan anak-anak yang saya kasih, Adam yang lama adalah manusia yang menerima hidup duniawi. Sedangkan Adam yang baru, yaitu Kristus, menerima hidup ilahi, hidup rohani yang memberikan hidup kepada kita. Yesus memberi kita hidup ilahi, hidup kasih. Paulus menegaskan, meski kita memiliki hidup duniawi, tetapi berkat Kristus sekaligus kita memiliki hidup ilahi, hidup rohani, hidup yang berkenan kepada Allah. Kita harus menghidupinya mulai saat ini, bukan tunggu mati nanti, saat ini. Dan nanti akan disempurnakan kelak oleh Allah sendiri. Meski dan kita harus memiliki ambisi
bukan untuk mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan mengasihi. Kita baru memahami perjuangan ini bila kita berdoa di depan salib Tuhan. Di depan salib Tuhan, bila kita berdoa, baru kita paham apa artinya mengasihi musuh. Melalui salibnya, Yesus menunjukkan kepada kita kasih yang besar, kasih yang agung, kasih yang luar biasa. Bersatu dengannya, kita bisa, Bapak Ibu. Optimis, kita bisa. Amin. Kita bisa. Berdoalah di depan salib Tuhan. Maka kita akan menemukan makna mengasihi musuh-musuh dan mencoba melakukan, menghayatinya dalam hidup kita. Membaca di depan salib Tuhan. Semoga renungan ini menambah wawasan dan dorongan bagi kita untuk berusaha mengasihi sesama kita, mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi semua orang. Salam, Pater Agus Inyoman Murtika SVD, Domus Orationis Arnoldi, Batu, Malang. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Terima kasih, dan sekali lagi terima kasih.